Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sekarang kita sudah masuk bulan Haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dalam surat At-Taubah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai pada bulan haram kita menzalimi diri kita sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sejak kita terbuka mata, sejak kita terjaga, sudah melafazkan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Penjagaannya langsung penjagaan Allah, bukan manusia. Kalau sudah tidur, penjagaannya langsung penjagaan Allah, bukan manusia. Kalau sekedar dipasang alat infus, masih manusia. Dimasukkan ke ruang yang namanya ICU, manusia. Tapi yang menjaga, menghidupkan atau mematikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam siapa yang yakin kita bangun pagi hari ini dalam kondisi sehat afiat? Ada Pak yang yakin besok pagi saya sehat? Tidak ada kita yang yakin. Seandainya malam itu menjadi tawaran, maka dunia tidak akan berharga. Seandainya sebelum tidur itu ada tawaran, mau besok bangun sehat atau tidak lagi bangun, tidur selamanya. Kalau nggak mau begitu, maka tukarkan dengan rumah yang sudah kita beli. Kira-kira manusia kalau diminta pertukaran antara ruhnya dengan rumahnya, jangan pilih mana? Ruhnya. Dunia yang dikumpulkan begitu lama, nyicilnya 15 tahun, 20 tahun tuh, tidak punya nilai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepadanya, yaitu batas ajal, namanya kematian, maka kita sejak pagi sudah bersyukur, mengucap pada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana. Bertahmid kita kepada Allah, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah kematian kita. Singkat prosesnya, kadang ada yang sama memang. Kalau orang sakaratul maut tahap ketiga, itu proses nafasnya disebut oleh orang Betawi ngorok, ya Pak. Nah, kadang-kadang gitu. Kalau tidur kadang-kadang ada juga yang begitu, cuman bedanya sama ngiler dia. Jadi kalau orang ngorok jangan langsung la ilaha illallah, talqin aja. Kalau sakarat orang lagi ngorok sudah ditalkinkan la ilaha illallah, udah tahap ketiga tuh Pak. Jadi kalau udah bunyi itu udah tahap ketiga tuh. Karena sakarat 4 tahapan itu. Dari mulai jempolnya sampai lututnya, dia akan bernafas bagaikan nafas kuda, cepat ya. Muslim harus tahu Pak, kapan saatnya orang itu ditalkinkan itu tahu. Jangan baru sebentar masuk rumah sakit langsung la ilaha illallah. Ada yang harus didoakan, ada yang dibacakan Quran, ada yang ditalkinkan. Tahu ciri-cirinya. Oh, ini tahap pertama nih. Kalau mohon maaf dia buang air kecil, dia sudah berbuang air besar, termasuk tahap 1. Kakinya sudah mulai dingin ya. Buang air kecil udah nggak sadar. Matanya kosong, bukan menatap kepada kita. Maka nggak perlu diajak ngobrol. Saya sudah datang, nggak perlu, talkin saja di sebelah kanannya. Cukup
Kedua, di sini ditarik lagi sampai dengan pusatnya, nafasnya berubah kan? Nafasnya Senin Kemis, tetapi yang terdengar suara tarikannya. Bukan pakai itu Pak, memang itu tahap kedua. Udah, begitu, tahap kedua. Ini sumber maksiat dari lututnya sampai dengan pusatnya. Tahap ketiganya yang tadi kita istilahkan, nafasnya mengambilnya sudah tidak lagi bersuara. Orang sakarat itu dua tipikal. Yang pertama terbuka mulut. Yang kedua adalah mengunci mulutnya. Maka ada orang yang giginya patah, ada yang tangannya mohon maaf sobek, ya telapak tangannya ini saya di daerah Kemanggisan Selipi sana ada. Sampai sekarang saya masih teringat 2005 atau 2007. Ya, hanya untuk mendampingi orang yang kemudian akan memasuki alam yang berbeda, namanya barzah. Keluarganya nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika sakitnya yang amat luar biasa. Yang kita memohon hari ini kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan. Ini keluarganya nggak tahu Pak, cuma nangis sama istighfar, astagfirullah, nangis, tapi nggak diapa-apain. Papak tangan begini, sekuat tenaga. Kita sekarang kalau sehat, sekuat tenaga begini juga nggak bakal sobek telapak tangan. Sekuat tenaga ya Pak, bisa nggak sobek? Nggak bisa. Sekarang sehat, tapi orang sakarat bisa melakukan itu. Orang sakarat, kalau nggak percaya cobaan. Sakarat itu terceritain lagi ke kita, memandikan 20-30 kali. Kami ini memandikan jenazah sejak 2005, 20-30 kali. Itu lebih sentuhannya lebih amat mendalam ketika mendampingi orang sakaratul maut. Proses pisahnya, proses pisahnya antara ruh dengan jasad. Maka Ghazali menyatakan, Imam Ghazali, mati itu ya bukan berhenti hidup. Mati itu hanya perpindahan alam. Kita hanya pindah alam dunia kita kepada alam barzah kita, dari alam barzah ke kampung akhirat. Dan sejak pagi kita sudah menyadari itu, kita memuji Allah, bersyukur pada Allah yang telah mengembalikan roh kita dalam kondisi kita sehat afiat sampai ke masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita basahi lisan kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta mudah-mudahan kepada semua pengikut yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan dinul Islam, dinul qayyimah. Saya ini agak ragu semalam ini ketika sore hari ini mengirimkan file ini ya, ke Ustadz kita, karena saking terpisah berapa lama ya, lupa nih kajian terakhir di mana titiknya di saya. Jadi saya memberanikan diri agak melompat saja, ya, melompat di kajian kitab kita, yaitu tentang bab keluar dan masuk rumah. Kalau di bab yang saya pegang ini berarti kita masuk pada bagian ke-8. Bagian ke-8, bab ma yaqulu ala khurujihi min baiti. Ya, kita akan mempelajari, membaca hadis yang disampaikan oleh Al-Mustafa Rasulullah SAW. Hendaknya apa yang kita baca ketika keluar rumah dan ketika masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW itu teladan terbaik kita, 24 jam. Maka semua aktivitasnya itu direkam. Direkamnya nggak pakai CCTV, direkamnya melalui orang-orang di sekitar. Jadi kalau kita ini kan rekamannya beraninya sama orang luar. Kalau kita
Maka yang disampaikan pasti yang baik gitu, karena orang luar kita sudah berbuat baik. Maka Rasul sampaikan yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Dan Rasul dalam hal ini banyak hadis yang kemudian direkam, disampaikan oleh istri beliau, oleh pelayan beliau, ya, oleh sahabat-sahabat beliau. Ini menunjukkan memang kalau akhlak Rasulullah SAW itu demikian, sendiri, bersama-sama, itu memang begitu tuh. Di rumah, di majelis taklim, atau dimanapun, ya memang begitu tuh. Kalau kita kan bisa bagusan ini kalau lagi di luar. Kalau sama orang dikasih sedikit aja kita terima kasihnya berkali-kali. Tapi kalau sama suami udah dikasih banyak nggak sedikit, terima kasihnya belum tentu. Kalau sama istri dikasih banyak bukan sedikit, terima kasihnya belum tentu. Tapi kalau Rasul sama, itu akhlak. Nah, kita bicara tentang keluar dan masuk keluar. Ada dua hadis yang kami tuliskan di sini berdasarkan dari kitab Al-Azkar ini, yang sesungguhnya ada beberapa hadis yang kemudian termaktub, ya. Ada 3 hadis sekurangnya pada kitab ini, Al-Azkar An-Nawawi. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, orang yang hijrahnya 2 kali, Pak. Ke Habasyah dia hijrah, ke Madinah juga dia hijrah, walaupun 1 tahun ditahan oleh keluarganya. Punya suami, ya, Abu Salamah, kita sering mendengarnya dan kita mengetahui bagaimana suami beliau kemudian pada saat pulang perang Uhud itu terluka. Jadi ada banyak sahabat itu yang wafatnya juga nggak langsung di medan perang. Perang terluka. Nah, setelah pulang terluka, dia mengobati lukanya. Kemudian ada yang disehatkan, ada yang diwafatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Salamah itu termasuk yang terluka kemudian wafat. Matanya terbuka pada saat wafat dan Rasul datang menutupnya, mendoakan. Abu Salamah ini orang yang salah satu orang yang masuk Islam sejak awal. Di antara setelah ke-10 orang yang masuk Islam, Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah, nama aslinya Hindun radhiyallahu anha, yang pada akhirnya Ummu Salamah ketika Abu Salamah wafat, Abu Bakar melamar, ditolak, gak mau. Ini wanita cantik, baik, serta amat penyabar. Umar datang, gak mau. Rasul minta Umar lamarkan itu Ummu Salamah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru mau. Tapi kata Ummu Salamah, aku ini wanita cemburu banget. Jadi, kalau ada wanita cemburu, bilang kamu nurunin Ummu Salamah, ya, cemburu. Ya. Dan udah punya anak, udah berumur. Tapi doa Rasul luar biasa. Ya, kita udah sama-sama nih berumur, begitu kata Rasulullah, ya. Dan akan Allah hilangkan, ya, rasa yang amat cemburunya tadi itu. Jadi Aisyah saja itu sempat cemburu karena banyak orang menceritakan kecantikan dari Ummu Salamah. Maka kemudian tidak berlebihan rasa cemburu yang dimiliki Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, hadisnya Rasul kalau keluar rumah, kata Ummu Salamah itu bukan mengangkat, menghadapkan wajahnya ke langit itu. Dia berdoa dengan apa yang disampaikan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla au udalla. Ini dahsyat nih. Ada 2 nih, ya, hadisnya nanti bisa kita pakai, mana yang mau dipakai silakan.
Aku berlindung padamu ya Allah dari kesesatan atau disesatkan. Begitu kata Rasulullah. Karena orang kalau udah keluar rumah itu potensinya bisa melenceng, bisa sampai ke tujuan. Tujuannya udah bener nih. Nyangkut di tukang sayur ketemu sama namanya temennya. Kita mah bukan ngomongin orang. Niatnya udah bener itu keluar rumah. Cuman ketemu di tukang sayur ini kita bukan ngomongin orang. Gak mau saya ngomongin orang. Tapi emang Bu RT begitu. Nah ditambah begitu tuh. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena potensinya bisa kita yang sesat atau kita disesatkan. Atau azillah, uzal, atau hina atau dihinakan. Ya. Berbuat yang azlima uzlama, atau menyakiti atau disakiti. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini langsung maknanya 8. Sesat atau disesatkan, ya. Direndahkan atau berbuat salah tadi atau disalahkan tadi. Atau dia menyakiti, azlim au uzlam, atau disakiti. Udah langsung minta perlindungan kepada Allah. Au ajhala au yujhala alayya, atau kemudian berbuat bodoh atau justru dibodohi. Berbuat bodoh atau dibodohi baru ditepak. Ini burung bagus nih, hipnotis burung. Ada dilihat tahun berapa tuh banyak orang kena hipnotis bawa sangkar burung. Beli dan gini 500.000 sampai rumah dia bawa aja disangkar. Kata istrinya, bawa apa Pak? Ini burung bagus. Ketika dibuka kosong, nggak ada isinya. Ditepuk langsung seakan-akan hilang kesadarannya. Jangan-jangan kita belum baca doa ketika keluar rumah sehingga merasa yakin proteksinya dari diri kita. Sehat saya, kuat saya, bawa dompet saya, bawa handphone saya. Padahal yang maha menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sudah minta protek. Jadi keluar rumah pelindungnya itu bukan hanya kekuatan diri, tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat pelindungnya. Langsung memohon kepada Allah. Ini tidak lebih masyhur daripada hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini pelayan Rasul dari umur 10 tahun, putra dari Ummu Sulaim, yang ketika sampai di kota Madinah yang lain banyak ngasih hadiah. Ummu Sulaim ini profilnya luar biasa ya. Nanti kita bisa baca misalnya ketika dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu Talha. Maharnya kata Ummu Sulaim tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga. Mahar seorang wanita itu dengan keislaman Abu Talha radhiyallahu anhu. Kisahnya banyak sekali di hadis-hadis itu. Tapi yang menarik adalah Ummu Sulaim ini memberikan ya anaknya yang memang semangat. Kalau kita bahasanya kayak orang mau mondok ya. Ini jadi pelayan Nabi dah, bantu Nabi, hidup sama Nabi. Namanya Anas bin Malik. Ini hadis yang kedua. Radhiyallahu anhu. Jadi dari umur 10 tahun udah dampingin Nabi Muhammad SAW di mana aja, kemana aja dah. Ikut terus dia. Dan itu disaksikan oleh sahabat yang termasuk akhir masuk Islam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sholat yang paling mirip dengan Rasul itu tuh Anas bin Malik. Karena dari kecil dia ikut. Nanti hadisnya, satu di antara hadisnya yang disampaikan bacaan doa yang diucapkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala idza kharaja min baitihi." Siapa yang berkata kalau dia keluar dari rumahnya
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu udita wa kufita wa muqita. Dahsyat ini doa. Keluar rumah kemudian baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudita wa kufita wa muqita, ya. Dia akan diberikan petunjuk, dia akan dicukupkan, dia akan dijaga. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau diberi petunjuk itu mahudita, itu mahalnya luar biasa, dan kita minta setiap hari itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ini keluar rumah Rasul akan menjamin itu hudita. Dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau dia keluar rumah baca dengan nama Allah, itu yang luar biasa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. 3 maknanya. Pertama, dia serahkan urusannya, semuanya dilakukan karena Allah. Yang kedua, semua ikhtiar yang akan dia lakukan, dia sudah siap dengan tawakal. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Bismillah menunjukkan seorang muslim meletakkan semua perkaranya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat pertama turun, surat Al-Alaq. Ya baca. Iqra. Kita suruh banyak membaca. Jauh lebih penting daripada Iqra selanjutnya adalah meletakkan Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau sekedar membaca, peradaban sebelum Nabi Muhammad SAW itu Romawi dan Persia sudah punya peradaban, dan itu hasil bacaan. Sebelum Nabi lahir, Romawi ada, Persia ada, 2 kerajaan besar yang menghimpit itu. Itu punya peradaban nggak? Punya peradaban. Mereka baca nggak? Baca. Tapi bacaan mereka, iqra'nya mereka baru iqra', belum bismi rabbikal ladzi khalaq. Seorang muslim meletakkan bahwasannya dia membaca bismi rabbikal ladzi khalaq dengan nama Tuhannya. Nah, itu muslim. Bukan membaca saja. Minumnya nih bukan sekedar minum saja, nih buat contoh doang nih, bukan aus ya. Minumnya seorang muslim itu baca bismillah nggak? Baca. Bapak ada contohnya nggak sih? Nggak ada ya? Kok kosong? Mohon maaf nih, diwakilkan. Di luar aja mau diwakilkan ya. Iqra, ishrab, baca, minum, bismi, dengan nama. Maka ketika keluar rumah, seorang muslim mendudukkan perkaranya adalah bismillahi, dengan nama Allah. Dahsyat sekali. Kalau ada seseorang yang sudah keluar dan Allah yang disebut penyebab dia keluar adalah karena Allah, nama Allah, maka siapa yang berani menjamin kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan dianggap enteng nih Pak. Dia doa, saya udah hafal itu. Iya udah hafal, itu dipraktekin nggak itu keluar rumah tadi? Nutup pintu itu dari rumah kita, itu kita praktekin nggak? Bismillah. Benar nggak sikap kita tawakal itu? Orang kalau disalip motor sama mobil di samping kita aja kita marah. Kok ngakunya tawakal? Padahal udah bismillah, tawakal tuh ada Allah.
perjalanan potensinya hilang ada, potensi terjadi kecelakaan ada. Kalau sudah dipenuhi sejak awal keluar rumahnya nama Allah, nilai-nilai ketawakalan, harusnya kaya hatinya itu. Ini kan enggak ada musibah, ada aja naik motor jatuh. Udah baik, nggak pengen nabrak orang, nggak, jangan. Jaga itu, ditabrak. Dan begitu potensi kita. Naik mobil, mau nyenggol orang, kemudian disenggol ke motor. Ketika ada orang yang kemudian melepaskan ontanya, cuma ditaruh saja, diparkirin di mana tuh ontak? Ya, kalau ontak sekarang kan diganti sekarang pakai mobil, motor ya. Sekarang udah diganti lagi yang listrik. Canggih itu. Terlama-lama tenaga air juga ada mungkin itu ya. Kendaraan itu. Diikat dulu, namanya ikhtiar dulu baru tawakal. Nggak bisa cuma diparkirin begitu tanpa kemudian diikat. Persis seperti kendaraan kita, jadi kunci dulu, kunci ganda dulu, baru namanya tawakal. Nah, ikhtiar dulu, hati-hati jalan keluar rumah itu, baru namanya tawakal. Sudah ikhtiar, kemarin saya baru jenguk teman saya itu, baru keluar rumah dia lihat kanan, lihat kiri, ada tukang motor yang bawa sampah itu, jauh tuh masih. Dia jalan baru keluar, udah ngelihat situ kata dia, baru keluar itu entah salah ngegas atau bagaimana, yang motor sampah tadinya jauh langsung menghajar itu dengan kecepatan tinggi. Kakinya kemarin karena nggak di jalannya, jadi saya pas jenguk cukup serius. Itu ikhtiar itu. Tapi kalau kemudian bacanya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka walaupun itu terjadi berarti dia sudah mengucapkan di dalam dirinya tawakkaltu 'ala Allah. Qadarullah. Ustaz mudah melihat, saya tuh melihat nggak jauh banget lah untuk nabrak kita, tapi tiba-tiba sampai ketabrak. Udah ketabrak, ketindihan pula sama yang namanya kotak itu, apa namanya, tempat sampahnya itu. Sehingga serius ya, antara paha dengan dari samping tabrak gitu. Tawakkaltu 'ala Allah, tawakal. Mau apa kita ikhtiar sudah, tapi itu yang terjadi, tawakal. Jadi keluar rumah itu perkara ringan, tapi yang memang harus ada proteksinya sejak awal kita. Membekali diri kita, ini aku keluar itu dengan namamu ya Allah, dan aku siap dengan segala ikhtiarnya, maka aku bertawakal, tidak memiliki kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dibaca terus kan ya Pak doanya Pak? Bismillah ya, dibaca ya Pak ya. Kalau ada yang kadang-kadang ini kan kadang-kadang kita mah hafal, tapi kadang-kadang suka lupa. Masalahnya bukan kadang-kadang, keseringan lupanya daripada ingatnya. Kalau kadang-kadang kan sekali dua kali, tapi kalau keseringan lupanya, yang diingat yang sekali tadi. Nah ini hadis ini hasan derajatnya dari Abu Daud, An-Nasai dan Tirmizi. Ya. Ini poin pertama dari apa yang kemudian kita baca. Dalam riwayat Abu Dawud, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu ila sama. Ya, yang hadis dari Ummu Salamah tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, tidaklah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya illa rafa'a tarfahu ila sama, kecuali dipastikan Rasul memandang langit itu ke atas ya. Kalau sekarang udah ketutupan sama yang namanya cor-coran ya, kadang-kadang kanopi ya, udah ketutup ya, melihat atas. Begitu bunyinya. Kemudian Rasul mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, ya, sebagaimana yang disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah.
Dalam hadis lain Rasul mengatakan yuqalu lahu kufita wa uqita wa hudita. Ya, urutannya kalau yang tadi kita baca yang ada pada lembaran ini hudita wa kufita wa uqita. Dalam riwayat lain urutannya kufita wa uqita wa hudita. Ya. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ya'ni asy-syaitan li-syaitani akhar. Nah, ternyata setan sama setan itu sedang ngobrol itu. Berkata, ya, setan dengan setan lainnya, kalau orang sudah baca itu, maka apa yang dikatakan, apa yang akan kau dapatkan dari seseorang yang sudah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setannya putus asa, Pak. Orang udah baca begini, aduh, apa yang bisa didapatkan lagi? Kayak begini nih. Ya, cerita dari Rasulullah SAW. Zada Abu Daud fi riwayatihi fayaqulu yakni. Ya, ditambahkan oleh Abu Daud dalam riwayatnya, maka dia berkata, asy-syaitana lisy-syaitani akhar. Yang namanya setan kepada setan lainnya, kemudian berkata, kaifalaka bi rajulin qad udiya wa kufiya wa uqiya. Gimana kamu dapat nih dari orang yang udah jelas-jelas dapat petunjuk dari Allah, dicukupkan oleh Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah? Gimana nih kita? Udah gak bisa godain dia lagi dah. Udah tergantung sama nafsunya aja dah. Mau kemana tuh dia? Maka keluar rumah penting. Maka keluar rumah itu amat penting untuk kemudian kita berada di jalan yang benar. Karena potensinya cuma dua tuh. Kalau namanya keluar rumah, potensinya cuma dua. Jalan benar atau jalan salah, lu putusin dua dah. Nengok orang olahraga kan bagus pula yang dilihat. Baru keluar rumah udah disuguhkan hudita. Ya, semoga kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, 3 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis satu yang kami tidak tuliskan di sini, hanya kami bacakan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi, ini dari hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Sunni, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi, kalau dia keluar dari rumahnya, qala bismillahi at-tuqlan 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hampir serupa ya. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tuqlan 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Enggak punya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bab satu lagi sebelum kita buka tanya jawab, yaitu mengucapkan bab ma yaqulu idza dakhala baitahu. Bab apa yang kita ucapkan apabila kemudian kita memasuki rumah kita. Ayatnya jelas dalam surah An-Nur, dituliskan di sini ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Jadi kalau kita masuk ke rumah kita, rumah orang, rumah kosong, semuanya rumah nih, bangunan, masuk ke dalam bangunan itu, maka hendaknya kita apa? Fasallimu. Jadi mengucapkan taslim itu satu perintahnya adalah kepada sesama muslim. Kedua adalah ketika memasuki bangunan, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Karena sesungguhnya semuanya berpenghuni kan? Berpenghuni, cuman ada yang bisa dilihat mata, ada yang kagak kelihatan. Begitu. Mata kita aja rada burem, kagak bisa ngelihat itu. Cuman digambarkan apes sama orang Indonesia, makhluk-makhluk yang kita sebut halus tadi digambarkannya jelek-jelek bener tuh. Ada yang ngesot, jalannya ngesot, coba sih ya. Ada yang nangkring di atas pohon, ada yang cuma adanya di samping pohon pisang lah, begitu mulu udah nasibnya deh. Betul, kalau protes dia protes itu kepada sutradara dan juga pemeran film itu ya. Kan lebih laku di Indonesia tuh, lebih laku film horor daripada film sejarah, lebih laku film horor daripada film yang menuntun ya.
Itu kan kemarin ada film, saya lupa nama film horor itu apa itu, barengan dengan Buya Hamka itu. Yang satu mendidik itu ya, bagaimana perjuangan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, ya, Buya Hamka. Yang satunya lagi ada film horor, saya lupa nama filmnya. Wah, luar biasa, yang film horor tetap lebih digemari. Padahal kalau malam ke kamar mandi aja minta dianterin, tapi gaya nontonnya film horor. Mas, kemudian kamar mandi minta ditemenin, nontonnya film horor, gaya aja deh. Jadi kalau orang mengucapkan salam terhadap itu, nah apa yang disampaikan? Ini hadisnya sama dari Anas bin Malik, ya. Dari Anas bin Malik di kitab Tirmizi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, dari sini. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan 'alaika wa ala ahli baitika. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunayya. Ini karena dari kecil dia mengikuti, dari umur 10 tahun dia udah kayak anak nih. Rasul kadang-kadang manggilnya ya gulam, kayak anak kecil gitu ya. Ya bunayya, wahai anakku. Apa dikatakan? Jika engkau idza dakhalta, memasuki rumah ala ahlika, keluarga kamu, ya, memasuki rumah keluarga kamu tadi untuk menemui keluarga, fasallim, maka hendaknya engkau mengucapkan salam. Yakunu barakatan 'alaika wa ala ahli baitika. Ya, yang demikian mengucapkan salam itu maka akan mendatangkan keberkahan kepadamu wa ala ahli baitika. Luar biasa salam nih, Pak. Itu walaupun mungkin gak ada yang jawab, assalamualaikum, assalamualaikum, gak ada yang jawab, tapi berkahnya sampai kepada yang mengucapkan juga. Makanya kalau mengucapkan salam yang sempurna, assalamualaikum, gitu, sekurang-kurangnya tuh. Kalau mau disempurnakan, warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang enggak, mikum, apa artinya mikum? Di kantor saya dulu dikenal Haji Kum, gara-gara kalau kalau datang kum gitu doang, Pak. Akhirnya disebut Haji Kum. Saya dulu heran, kenapa disebutnya Haji Kum? Kan kum artinya berdiri ya, saya tahunya kum itu berdiri. Jadi kenapa di Haji Kum ya? Atau tahunya saya pas dengar asbab, ya, asbabnya, cerita dari teman-teman, ya, coba perhatiin aja tuh, Pak. Nanti kalau dia mengucapkan salam bagaimana, bener pasti gitu aja, Pak. Kum, gitu doang deh. Mengucapnya kum, ya kagak jadi ada maknanya kum doang. Makanya kalau mengucapin assalamualaikum, kalau mikum kagak ada artinya mikum. Anda suka dengar Pak orang kotak-kotak terima mikum, melikum coba artinya. Assalamualaikum, ya kan salam sejahtera atas kamu. Kalau mau sempurna dapat 3 doa, warahmatullah, rahmat bagi kamu, wabarakatuh, keberkahan bagi kamu. Ini hadis pertama adalah bicara masuk rumah ucapan salam. Ada orang, nggak ada orang. Lagi pulang kampung di rumahnya nggak ada orang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ya. Ada hadis kedua, kami nggak tuliskan. Karena kenapa? Karena diriwayatkan menurut beberapa para ulama, misalnya Albani, mengucapkan hadis yang kedua ini juga dhaif, ya. Kami tidak tuliskan di sini. Falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mauladi wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Panjang banget. Suruh ngapalin juga pada ogah itu. Ya. Ada maksudnya gitu Ustaz, yang lebih cepat tuh apa kalau masuk rumah? Assalamualaikum. Itu ada doanya juga tadi itu yang kami bacakan. Tapi sebagian, ya, ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif, ya.
Jadi kita pakai hadis dari Anas bin Malik. Kok kamu mengucapkan salam dari Anas bin Malik? Kenapa? Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku begitu. Apa? Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan 'alaika wa ala ahli baitika. Jadi mengucapkan salam bukan sekedar mengucapkan salam, karena mengucapkan salam adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa ini bekal kita pada waktu subuh ini, yaitu kita mendapatkan pelajaran penting. Keluar rumah dan masuk rumah itu seluruhnya dijadikan asma Allah sebagai pijakan kita. Kita keluar rumah seorang muslim bukan sekedar melangkahkan kaki keluar, tetapi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baiknya penjamin, sebaik-baiknya penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala.